Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan kalian nontonnya. Ya, adik-adik mahasiswa dari Universitas Multidata Palembang, kelas SI5A, SI5B, ataupun adik-adik mahasiswa yang ikut program uh, pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri PMMDN ya dari beberapa perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia ya. Kembali lagi di channel AHM Farisi, kembali lagi di kelas pemrograman aplikasi bergerak. Hari ini di video ini materi kita adalah tentang bagaimana membuat QR code scanner ya. Jadi project berikutnya ini tentang bagaimana membuat QR code scanner. Nah, saya mengambil rujukan dari ZSync Android Embed ya. Jadi kalau cari di Google tulis aja ZSync Android gitu. Ya, nanti kita akan diarahkan ke GitHub-nya dia gitu. Journey Apps garis miring ZSync Android Embed ya. Kalau ini kita buka sama aja isinya. Ya, jadi kita akan menggunakan ini gitu ya. Kemudian kita akan bikinnya kayak gimana? Kita bikin saja kita gambar dulu kali ya di Balsamic. Kita gambar sebentar. Ini yang lama dulu nih ya. Nah, misalnya kita gambar seperti ini, terus kita kasih tombol kali ya. Kita kasih tombol, kita taruh di sini eh, di tengah-tengah aja ya. Kita taruh tombol di tengah-tengah. Misalnya di sini ada tulisannya scan gitu ya. Mungkin boleh di atasnya kita kasih judul kali ya. Kita kasih judul QR code scanner ya. Eh, di sini apa mulai scan gitu ya, mulai scan. Ini tulisannya boleh dibesarkan ya, terserah, ini hanya desainnya saja. Nah, kira-kira seperti ini. Yang ini juga boleh kita besarkan, misalnya ini 20 ya. Kemudian nanti hasil scan-nya kita letakkan di bawahnya gitu ya, kita bikin hasil hasil scan-nya di sini misalnya hasil scan, buat misalnya titik 2 gitu ya. Nah, nanti hasil scan-nya itu kita letakkan di bawah sini ya. Nah, di bawah sini hasil scan-nya, sementara kita kasih tanda minus aja dulu gitu ya. Jadi nanti kalau ada hasil scan dia akan muncul di sini kira-kira seperti ini. Nah, ketika diklik mulai scan, maka halaman berikutnya nanti akan muncul langsung menuju ke kamera gitu. Kameranya aktif ya. Nah, bagaimana memulainya? Kita langsung saja buat project dengan empty activity. Saya kasih nama misalnya scanner IR gitu ya. Lalu finish. Hal yang pertama akan kita lakukan jelas kita akan mengimport Gradle ya. Nah, di bawah sini sebenarnya banyak sekali penjelasan yang bisa dibaca, apa sih yang bisa kita lakukan ya. Kita bisa apa nih, features can be used via intent, bisa dilakukan melalui intent, bisa di embed ke dalam activity dan lain sebagainya. Ini bisa kita lakukan, tapi yang akan kita lakukan hanya hal yang sederhana saja ya. Yang pertama yang akan kita masukkan nanti di dalam dependensi yang ini nih teman-teman ya. Ini copy paste aja, nggak usah ngetik ya, langsung di github.com garis miring journey apps garis miring zsync minus android minus embed ya, diletakkan di sini. Nah, ini kayaknya udah. Oke, kita langsung masuk ke sorry, mana tadi, kita cari Gradle-nya dulu yang ini, yang modul ya, yang scanner QR app ya. Kemudian di sini di dependencies kita tambahkan nih, kita tambahkan sebuah implementation lagi yang ini ya, copy lalu kita paste di sini
Set, lalu kita lakukan synchronize. Ya. Nah, dia akan mengimport dari online ya. Nah, kebetulan saya udah melakukan dalam project lainnya, makanya makanya nggak lama nunggunya ya. Kemudian apalagi yang perlu kita tambahkan, sebenarnya kalau di sini ada repositories ya, itu Maven Central ya, di sini sudah ada by default ya, jadi tidak perlu kita tambahkan lagi. Ini untuk Android Studio yang terbaru kalau teman-teman sudah update. Kalau belum silahkan ditambahkan kalau nggak ada ya. Selanjutnya apalagi nih yang harus dilakukan ya. Jadi di sini katanya by default only SDK 24 plus will work even though the library specifies 19 as the minimum version. Jadi kalau seandainya SDK nih kita lihat Android SDK label ya. Nah, code name sorry. Ya. Ini kalau kita lihat ya API level 24 ya. 24 itu untuk SDK 24 plus. Ya, ini sebenarnya ngelihatnya dari sini nih teman-teman. Kalau pengen lebih gampang ya, misalnya ketika teman-teman lagi bikin project baru di new project ya. Nah, di sini kan ada minimum SDK nih. Nah, di sini ada API 24. Nah, untuk yang ini untuk untuk yang atas nih yang kita pakai ya. Untuk yang kita pakai ini untuk SDK 24 ke atas ya. Jadi artinya 24 ke atas itu Nougat ya, Nougat ke atas. Tapi kalau handphonenya masih pakai di bawahnya 24, maka kita harus ubah ya. Kita tambahin ini. Ini kita tambahin ini ya, teman-teman. Oh, sebentar. Oh, oke. Ya, kita tambahin ini ya, teman-teman ya. Ada yang harus kita tambahin. Nah, sekarang kita pakai yang mana gitu, minimum SDK yang mana. Jadi katanya by default only SDK 24 will work even though the library specifies 19 as the minimum version. For SDK version 19 plus one of the change below are required ya. Jadi versi SDK di bawah 19 ya. Di bawah 19 itu ya bisa saja juga jalan, tapi this is not tested or supported ya. Nah, kita pakai yang ini aja dulu nih ya. Kita pakai yang ini. Nanti kita coba ketika kita ubah ke sini bisa enggak gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan setelahnya ya. Nah, ini juga bisa dilakukan, tapi by default sebenarnya kalau di versi yang terbaru sudah ada ya. Nah, ini udah ada nih ya. Yang di versi terbaru nggak perlu lagi. Jadi nggak perlu ditambahin lagi kayak gini ya. Nah, langsung saja yang bisa kita lakukan itu pertama katanya hardware acceleration is required gitu. Jadi di Android manifest kita di sini kita tambahkan satu atribut baru yang namanya hardware accelerated, itu kita terukan ya. Kemudian berikutnya sebentar, ini saya harus disable mouse yang di mousepad kayaknya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita udah dikasih guide sih sebenarnya ya, gampang sekali ya. Ini bisa kita tinggal pakai ya. Cuman bagaimana cara pakainya? Yuk kita ikutin mockupnya dulu, oke? Kita mulai dengan membuat layout ya. Kalau kita lihat gambarnya di sini yang punya dependensi itu kan yang nanti akan bergantung dengan widget lainnya itu kan yang ini sama yang ini ya. Jadi kita buat yang tengah dulu ya. Pakai relative layout aja. Ya, di sini kita ganti ke relative layout. Kemudian di sini saya kasih margin 16 dp biar cakep aja ya. Oh, ini nih ngelantur, coba ini hapus. Yang ini dong yang diganti relative layout, sorry ya.
ngelantur nih ya. Oke, ya. Kemudian marginnya udah 16 dp. Nah, kita buat pertama kali itu buttonnya wrap content saja, ya. Kemudian kita kasih ID btn underscore mulai underscore scan. Kita kasih dia teks mulai. ID kenapa keyboard saya ini L L L L mulai mulai scan ya. Nah, terus kita letakkan dia di center in parent. Oke. Ya, sampai di sini maka mulai scan sudah ya. Kemudian kita bikin judulnya QR code scanner gitu. Kita pakai text view. Kita buat wrap content saja ya. Kemudian nggak perlu dikasih ID kayaknya ya, karena nggak mau kita apa-apakan kan ya. Kemudian teks kita isi QR code scanner, kita letakkan dia di tengah secara horizontal, kita letakkan dia di atasnya si BTN mulai scan, kita kasih dia margin bottom sebesar 32 dp, lalu teksnya kita besarkan 20 sp misalnya, lalu kita tebalkan. Ya, kejauhan nggak ya ini 32 dp ya? Kalau kejauhan kita jadiin 16 aja. Ya, oke. Kemudian langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita membuat ini nih hasil scan titik 2. Kita bikin text view juga. Ya, ini perlu kita kasih ID ya, karena nanti dipakai posisinya relatif terhadap widget yang lain gitu. Ya, di sini kita kasih nama TP hasil, jangan TP hasil scan ya. TP apa? Ya bolehlah hasil scan title gitu ya. Kita kasih teksnya itu hasil scan titik 2, kita tebalkan dia textile bold ya, lalu kita letakkan dia juga di tengah center horizontal, kita letakkan dia di bawahnya TP hasil di bawahnya kok TP hasil scan title ya, di bawahnya button dong ya. Nah, itu kita kasih margin top sebesar 16 dp ya. Lalu terakhir kita buat tempat meletakkan hasil scan-nya ya. Kita buat text view-nya wrap content juga, kita kasih ID, ini pasti dipakai nanti TP hasil scan saja, bukan hasil scan title. Kemudian kita letakkan dia juga di tengah center horizontal true, kita letakkan dia di bawahnya TP hasil scan title. Nah, itu kecil sekali ya. Oh, nggak kelihatan karena belum dikasih teks. Kita kasih teks saja dengan minus gitu ya. Kira-kira seperti ini teman-teman ya. Nah, ini dia nih ya, hasil scan-nya kosong. Ini saya kasih gravity center horizontal sehingga nanti dia alignment-nya center gitu ya. Oke, sampai di sini kita coba lanjutkan langsung ke activity-nya ya. Bagaimana kita membuat activity-nya? Seperti biasa, karena kita mau memainkan tombol, kita panggil dulu button private saja ya, btn mulai scan ya. Kemudian di sini kita kasih btn mulai scan dot set on click listener new view dot on click listener seperti biasa ya ini ya. Nah, sebelum kita teruskan, maka di sini sejajar dengan on create ya, sejajar dengan on create. Oh sorry, sebelum set on click listener-nya dibuat, jangan lupa di find view ya, sorry, r.id btn mulai scan, lupa saya ya. Nah, ini boleh kita copy paste dulu nih ya. Yang ini kita copy paste, lalu kita copy tadi, kita paste di sini ya.
Nah, ada beberapa hal yang perlu diimport ya. Satu ini scan option ya, ini kita import ya. Kalau saya klik importnya itu langsung saja alt enter import class ya. Di sini activity result launcher import class. Yang ini scan contract lalu alt enter import ya. Ya. Terusnya boleh lah ya. Ini ganti main activity.this, ini ganti main activity.this ya. Ini kalau mau pakai tools, cuman kayaknya nggak perlu deh ya. Iya nggak perlu sih ya, kita kasih komentar saja nanti kita langsung pakai. Nah, sampai di sini ya, ini maksudnya kalau seandainya hasil scan-nya itu kosong gitu, nggak ada QR code yang terbaca atau di cancel, makanya ini ada cancel. Kita langsung saja letakkan di TV result tadi ya. Jadi di sini kita panggil dulu text view TV hasil hasil scan-nya tadi ya. TV hasil scan ya, ya TV hasil scan ya. Di sini kita fine view kan dulu. Nah, nanti langsung saja kita set di sini maksud saya. Ya, misalnya TV hasil scan dot set text apa, kosongin aja kayak gitu. Sementara kalau ketemu maka TV hasil scan dot set text itu result dot get content. Nah, ya. Terus apa yang perlu dipanggil di sini? Ya, di on click yang kita buat sama seperti ini, barcode launcher dot launch new scan option. Ya, barcode launcher dot launch new scan option. Nah, gitu. Nah, apa sih scan option? Jadi scan option sendiri sebenarnya banyak hal yang bisa kita atur. Misalnya kita buat di sini scan option, kita kasih nama apa ya? Option saja itu sama dengan new scan option. Nah, kemudian di sini kita bisa set satu persatu, teman-teman. Misalnya option dot set desired barcode format. Tuh. Jadi kita maunya ini scan option dot kita mau jenis barcode mana yang bisa di scan. Kalau mau QR tulis saja QR tuh. Nanti ada QR code ya, atau misalnya kita khususkan untuk barcode saja gitu. Ya, banyak pilihannya, ada jenis-jenisnya. Yang ini bisa kita cari di Google sih. Ya, jenis UVCA itu kayak gimana, jenis data matrix kayak mana, 128 itu kayak gimana ya. Atau all code gitu. Jadi segala kode bisa dibaca ya. Misalnya ini kita khususkan QR code saja. Ya, kemudian misalnya kita mau pakai kamera depan atau belakang. Dot set kamera ID. Kalau kamera belakang itu 0, kalau kamera depan itu 1 ya. Ini kamera belakang itu 0, kamera depan itu 1. Kemudian eh, kita bisa set bip enable bip gitu ya. Saya nggak tahu juga set bip enable itu kayaknya ada suara ya, ya cekrek gitu mungkin ya. Ini bisa kita false kan sehingga nanti tidak ada suara, atau kalau mau kita terukan ya, kita false kan saja lah ya. Kemudian biasanya yang suka dipakai juga option dot set barcode image enable itu true. Ini maksudnya buat apa? Maksudnya nanti ketika kameranya mengarah ke gambar QR code-nya, itu kayak ada apa ya? Kayak ada efek-efek dia lagi ngenalin QR code-nya gitu, ya. Kalau enggak ya udah di-false-kan saja. Cuman kan lebih cakep kalau ada efek-efeknya. Nah, di sini ini kan udah kita pakai option, ya. Berarti ini nggak usah new scan option lagi, langsung saja option, ya. Nah, sampai di sini apakah sudah? Kita coba ya. Ini saya pakai ini handphone saya ya, ini handphone saya. Jadi kita coba kita coba compile di handphone saya. Kita lihat seperti apa hasilnya nanti. Sambil jalan kita buka dulu di internet, cari saja QR code ya. Bentar, masih installing kayaknya.
Tuh, masih install. Oke, ini tampilannya udah muncul ya teman-teman ya. Kalau saya klik mulai scan, di sini ada pilihan allowance gitu ya. Aduh sorry, handphone saya kegeser. Ya, nih. Allow scanner to take pictures and record video. Yes, while using the app gitu ya. Kita pilih yang ini. Nah, ini kamera saya nih ya. Ya, ini kita lagi ngoding nih. Ini saya nih. Ya. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita coba eh, kita coba di sini ya. Kita coba buka QR code di sini. Saya taruh dulu handphonenya. Ya, kita buka QR code di sini saja. Kita ambil yang mana ya? Ini aja nih. Wikipedia punya ya. Saya balikin dulu ke sini. Oke, saya balikin ke sini ya. Sebentar, ini saya geser dulu, gak kelihatan dia QR code-nya ya. Nah, kita scan, set. Nah, itu dia. Ya. Tuh hasilnya muncul di sini. enwikipedia.org. Coba kita scan yang lain ya, teman-teman ya. Kita scan yang lain yang ini deh, apa nih? Ya, kita coba klik mulai scan. By default dia landscape ya, teman-teman ya. Makanya ini muter nih langsung nih kayak gini. Nah, ini dia nih. Ini saya baru aja mau scan, saya geser ke atas ya. Set. Ah, langsung dapat hasilnya. Life is too short to be generating QR codes. Ya. Apalagi nih, kita coba yang lain, yang ini nih. Ya. Kita klik mulai scan, saya arahin ke bawah dulu sebentar, terus ke sini. Nah, my name is Kamal Prit, ya. Oke, nah kira-kira seperti ini yang kita kerjakan. Lalu bagaimana misalnya eh, tidak ketemu gitu, ya kita cari yang modelnya bukan QR code tapi barcode deh. Ya, kita cari barcode. Kan tadi kita set QR code ya. Nah, kita buka salah satu, ya, lalu kita arahkan kameranya ke sana. Bentar. Nah, dia nggak bisa baca ya, teman-teman ya. Karena yang sudah kita set tadi adalah QR code, bukan barcode. Ya, oke. Nah, lalu kita cancel, misalnya kita tekan back. Kan hasil scan-nya tetap tanda minus saja, seperti itu. Ya, nah kira-kira itulah materi kita hari ini. Sederhana sekali ya sebenarnya ya. Jadi mudah-mudahan bisa diikuti dan bisa bermanfaat untuk menambah hazanah pengetahuan di pemrograman aplikasi bergerak dan juga bisa dipakai nih udah di project-project kalian ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Materinya nggak begitu panjang, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar dan berikan feedback. Kira-kira apa nih yang harus kita coba kembangin lagi dari sini ya. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti channel AHM Farisi, untuk mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Multidata Palembang, dan juga dari teman-teman PMMDN. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terserah sesuai kapan kamu nontonnya. Dan salam olahraga.